Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya hari ini kita datang dengan segala keadaan kita. Mungkin kita datang dengan keadaan yang berbeda-beda, saudara. Mungkin ada yang dalam keadaan di atas, ada yang keadaan di bawah, ada yang keadaan bersuka, mungkin ada yang dalam keadaan berduka, saudara. Tapi saya percaya, saudara,
Setiap kita memiliki yang namanya musim, amin saudara. Apapun musimmu, mungkin kau lagi musim di atas, engkau musim di bawah saudara. Tapi satu hal saya percaya saudara, ada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam setiap musim kehidupan kita, amin saudara. Biar hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan iman kita mau berjanji, kita mau deklarasikan bahwa Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, janji kami satu, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita yuk. Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berjanji kepada Tuhan. Apapun musim kehidupan kami tahu ada Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap kami datang dengan segala keadaan kami tahu Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang dengan segenap hati kami nyatakan kepada Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama katakan dengan iman kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, nyatakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin, kami percaya Tuhan. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar di setiap janji kami Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, di segenap janji kami pada Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan pada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari bersemangat katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali lagi sama-sama saudara. Apapun keadaanmu katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dengarlah setiap iman kami Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari aku dengan iman katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya, selamanya Tuhan.
Mari ambil waktumu sembah Tuhan ya saudara. Apapun musim kehidupanmu sama-sama sembah Tuhan saudara. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Diserukan kepada Engkau Tuhan Yesus. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt
Kau ku sembah, oh Tuhan. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Kau ku sembah, kau ku Kami percaya Allah bersama dengan kami Tuhan. Kami siap dibangkitkan menjadi umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai sama-sama sepakat kita katakan. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan paling baik buat Tuhan Yesus. Saya mau melihat tangan-tangan orang-orang yang lebih dari pemenang ada. Wow, sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau rise up and be victorious. Amin. Amin. Ini setiap kami umat-umat Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Rise up, be victorious.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan Katakan di mana saudara? di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap semua yang mohon. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Bersama-sama yuk. Keluarkan suara untuk bagi Tuhan. Katakan semua. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Siap semuanya. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Apapun keadaan kami Tuhan. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sebab kami percaya Tuhan, bersamamu kami tidak akan goyah Tuhan. Sebab kuasa yang besar mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhan, Katakan. Engkau perisai Yuk katakan dengan iman, katakan yuk. Ku berdiri dengan iman. dalam siapa saudara? Amin. Kau yang memberi. Bersorak semua keluar. Terpujilah. Siap sekali lagi ya. Sama-sama keluar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Tepuk tangan keluar. Terpujilah nama Tuhan yang sepakat. Kasih tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan semua. Terus berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita ajak untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, kami perkatakan diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Bangsa yang dilimpahkan kedamaian dan kemakmuran. Bangsa yang besar untuk terus maju, untuk terus melaju. Kami percaya Indonesia telah dan sedang alami lawatan Roh Kudus dan pertobatan jiwa-jiwa. Dan untuk beberapa wilayah yang terdampak kekeringan, kiranya diberikan curah hujan yang secukupnya. Mata-mata air mengalir dengan baik
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa, kami berdoa biar turun hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau atas Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, atas kabinet, lembaga pemerintahan, dan setiap kepala-kepala daerah yang ada boleh bekerja dengan kepemimpinan yang berintegritas, melayani, membawa kesejahteraan dan keadilan atas setiap rakyatnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, diberkatilah gembala sidang kami Pak Niko dalam mempersiapkan dan menjadikan setiap jemaat Tuhan bangkit dan jadi pemenang, serta membawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa, sehingga terjalin unity antar tubuh Kristus yang ada. Kami berdoa biar seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto dalam membawa setiap umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan bagi Engkau. Kiranya perlindungan Allah yang sempurna ada atas Dr. Yanto dan keluarga besarnya. Dan tak lupa kami berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di tempat ini boleh muncul bercahaya, menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, cerdas, sehat, berhasil dan beruntung. Diberkatilah anak-anak muda kami ya Tuhan, baik dalam keluarga umat-Mu, bangsa Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biar lahir generasi Yeremia yang memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarga, dan menjadi berkat untuk generasi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Engkau Tuhan yang telah membentuk setiap kami, sehingga kami percaya sampai saat ini Engkau juga Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu di setiap kami hari ini Tuhan, hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami. Setiap pikiran kami, setiap kehendak kami Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan kami serahkan. Kami yang kehilangan pengharapan hari ini, ku mau nyatakan Tuhan, sini iman kami, ku kan teguh. Jadikan ku kejadamu. Mari orang-orang percaya bersama-sama nyatakan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Shalom, Jemaat GBI PRJ CK7. Saya bersyukur sekali berada di antara jemaat yang dikasihi Tuhan.
Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih kepada Gembala yang tercinta Dr. Yanto. Terima kasih atas kesempatannya sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Baik, satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah ketika bukan saya. Kelihatannya seperti judul sinetron Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah kisah dari seorang yang luar biasa yaitu Kaleb. Tuhan memilih calon pengganti Musa dan kita tahu calon kuatnya adalah Yosua dan Kaleb. Keduanya adalah orang-orang yang kuat. Keduanya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dan keduanya ada bersama dengan Musa di padang gurun. Dan keduanya adalah orang-orang yang sangat setia sama Tuhan. Dan salah satu daripada hal yang luar biasa bagi keduanya adalah Yosua dan Kaleb mempunyai iman yang positif. Meski demikian kita tahu semua bahwa yang dipilih adalah Yosua. Secara manusia bukan hal yang mudah bagi Kaleb untuk menerima keadaan ini. Bukankah kerap kali kita mengalami apa yang dialami oleh Kaleb? Yang dipilih bukan kita. Yang dipromosikan bukan kita. Yang disembuhkan bukan kita. Yang dipulihkan bukan kita. Padahal kita sama-sama menara doa mungkin. Kita sama-sama doa fajar, kita sama-sama ibadah, bahkan kita sama-sama setia dalam melayani. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Bukannya dia iri atau merasa dikesampingkan, tapi Kaleb mengambil satu langkah untuk menghidupi firman Tuhan. Nah, kita akan baca Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Saya akan bacakan semuanya Bapak Ibu karena saya tahu bahwa ketika kita baca, kita akan pelajari ayat demi ayat sehingga kita boleh mengerti apa maunya Tuhan. Ketika kita mengerti, maka kita berakar dalam Tuhan. Baik, saya akan bacakan Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini." Ayat 11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah kepadanya Hebron menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang-orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Kita mau belajar dari seorang Kaleb. Ketika Kaleb tidak dipilih, apa yang dia lakukan?
Yang pertama, Kaleb tidak dipilih, tetapi tetap penuh semangat. Kita buka ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dan kita garis bawahi kata untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb tidak dipilih, tetapi dia tetap berperang. Kata keluar masuk ini menandakan bahwa Kaleb terus berperang. Berarti Kaleb tetap semangat untuk berperang. Dia tidak menjadi kaum rebahan waktu nggak dipilih. Dia tidak malas-malasan waktu dia tidak dipilih. Tetapi di ayat 11 ini dikatakan bahwa Kaleb tetap semangat untuk berperang. Bapak Ibu, semangat adalah kemauan yang kuat untuk terus bekerja dan berjuang. Semangat bukanlah tenaga, tetapi seringkali mempunyai kekuatan yang besar. Karena semangat sangat penting Bapak Ibu. Semangat dapat memberi kekuatan untuk bertahan dan berjuang. Ada banyak orang yang kita temukan, mereka sembuh oleh karena semangat dalam menghadapi penyakitnya. Semangat memberi ide-ide baru, ada inovasi, memberi pengharapan. Ketika kita semangat, selalu ada ide baru, selalu ada inovasi, dan selalu kita berharap. Dan ketika semangat, menjadikan segala sesuatu selalu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini ketika engkau tidak dipilih, belum dipromosikan, belum disembuhkan, belum dipulihkan, tetap semangat. Dan semangat harus berasal dari hati. Bukan semangat karbitan atau semangat iming-iming. Dan Kaleb mempunyai semangat yang dalam hati. Roma 12 ayat 11 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang semangat Bapak Ibu. Jangan kerajinan kita kendor. Karena kita tahu bahwa seseorang yang tidak punya semangat dalam hatinya, dia gak bisa memberikan semangat kepada orang lain. Karena semangat menular. Sekali lagi kita mau belajar dari seorang Kaleb. Dia tidak dipilih, tetapi dia semangat. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau hari ini belum dipilih, belum dipromosikan, belum disembuhkan, saya katakan mari tetap semangat. Karena semangat adalah kendaraan menuju mujizat. Amin. Nah yang kedua, Kaleb tidak dipilih, tetapi dia tetap setia. Ayat 8 dikatakan begini. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. Bapak Ibu garis bawahi, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. Ketika Kaleb gak dipilih, Kaleb gak ninggalin Tuhan. Ketika Kaleb gak dipilih, dia gak ganti Tuhan juga. Ketika Kaleb gak dipilih, dia tidak berhenti dari pelayanan. Ketika Kaleb tidak dipilih, dia tidak tinggalkan gereja. Hari-hari ini banyak sekali orang yang tidak setia Bapak Ibu. Setia menjadi sesuatu yang langka. Setia menjadi sesuatu yang mahal harganya. Karena orang setia selalu dapat diandalkan. Dan orang setia pasti menepati janjinya. Kita juga banyak temukan orang-orang yang setia karena fasilitas. Karena cuan. Karena berkat. Karena jabatan. Hari ini kita belajar dari seorang Kaleb. Kaleb memilih setia daripada menjualnya untuk sebuah berkat. Untuk sebuah promosi. Atau sebuah jabatan. Luar biasa Kaleb. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan. Tetap setia dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
seorang olahragawan yang berhenti di tengah jalan. Dia tidak pernah layak menerima medali kemenangan. Sebaliknya, orang yang terus berjuang, orang yang tidak pun pernah menyerah, orang yang tidak berhenti di tengah jalan, ketika mereka bertanding, mereka akan menyelesaikan pertandingannya dan mereka layak menerima medali yang dijanjikan. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita sedang alami, kita belum dipilih, kita belum disembuhkan, kita belum diberkati, atau apapun itu juga, tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada rencana Tuhan, dan setia kepada pelayanan. Milikilah hidup yang berpusat kepada Tuhan. Beranilah untuk bersetia kepada Tuhan. Kita mau berjuang sampai akhir. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan sukai. Kaleb tidak dipilih. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, dia tetap setia mengikuti Tuhan. Dunia menghargai kesuksesan jangka pendek. Tetapi Allah menghargai kesetiaan jangka panjang. Mari kita belajar dari seorang Kaleb. Ketika dia tidak dipilih, dia tetap semangat. Ketika dia tidak dipilih, dia tetap setia. Dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang semangat dan setia. Kaleb adalah emas di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, suatu kali ada seorang pemuda yang disuruh Tuhan untuk mengangkat batu. Tuhan bilang, dorong batu ini, bukan mengangkat, dorong batu ini, dorong. Pemuda ini berkata, siap Tuhan, aku akan mendorong batu ini. Setiap hari dia dorong batu itu. Seminggu kemudian dia tetap dorong batu itu. Sebulan berlalu dia tetap mendorong batu itu. Dia mulai ngeluh. Pada saat dia ngeluh, iblis menguasai pikirannya dan berkata, ngapain dorong-dorong batu itu? Batu itu tidak bergerak sama sekali. Batu itu tidak bergeser sama sekali. Sudahlah, berhentilah. Gak ada gunanya pekerjaanmu mendorong batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda ini berpikir, iya ya, saya sudah sebulan mendorong batu ini, tetapi tidak bergeser sedikit pun. Dia langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau lagi dorong batu ini. Aku gagal Tuhan, aku gak bisa menggeser batu ini Tuhan. Aku gak mau lagi, aku mau berhenti mendorong batu ini. Tahu saudara, Tuhan bilang begini, anakku, aku tidak pernah menyuruh engkau untuk menggeser batu. Aku hanya menyuruh engkau untuk mendorong batu. Dan jangan katakan bahwa itu sia-sia. Dan jangan katakan itu gagal. Kamu lihat, tanganmu semakin kuat. Kamu lihat, kakimu semakin kokoh. Kamu lihat tubuhmu semakin tegap. Tidak ada yang sia-sia ketika kita setia sama Tuhan. Karena kesetiaan itu untuk kita sendiri. Dan saudara tahu, mendorong batu adalah bagian pemuda ini. Tapi menggeser batu adalah urusan Tuhan. Tuhan bilang, bagianku menggeser batu. Dan bagianmu mendorong batu. Berapa banyak kita seringkali gak setia sama perintah Tuhan. Kita mau cepat-cepat dapat mujizat. Kita mau cepat-cepat mengambil haknya Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang Kaleb yang tetap setia mengikuti Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita tetap setia pada perintah Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dan percayalah, ada bagian Tuhan yang Tuhan akan dan sudah lakukan. Tetap setia mengikuti Tuhan. Masalahmu Tuhan yang beresin.
masalahmu bagian dia. Bagian kita hanya tetap setia. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang pertama adalah Kaleb tetap semangat, Kaleb tetap setia, dan yang ketiga Kaleb tetap berjiwa besar. Wow. Saudara, menerima kekalahan dan kemenangan adalah orang yang berjiwa besar. Kaleb mungkin akan menjabat tangan Yosua dan berkata, "Selamat ya bro." Ada berapa banyak yang kita gak pernah berjiwa besar. Ketika orang lain yang dipilih, ketika orang lain yang diberkati, ketika orang lain yang dipulihkan, ada rasa yang iri dalam hidup kita. Boro-boro kita mau selamatin mereka, yang ada kita sebel sama mereka. Tapi hari ini kita mau belajar lagi dari seorang Kaleb yang berjiwa besar. Mengapa Kaleb berjiwa besar? Ayat 6 dikatakan begini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Kaleb sangat mengerti. Ada janji-janji Tuhan yang diucapkannya. Dan Kaleb menangkap setiap perkataan Tuhan. Kaleb sangat mengakui kedaulatan Tuhan. Dan Kaleb juga tahu bahwa ketika dia tidak dipilih, itu termasuk dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh membuat rencana. Kita boleh bermimpi. Kita boleh berpikir untuk masa depan kita. Boleh banget. Tapi kita juga harus terbuka pada perubahan yang ditentukan oleh Allah. Mari kita belajar melepaskan hak kita. Membiarkan Allah melakukan yang terbaik buat kita. Karena firman Tuhan dengan jelas di Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Kaleb tahu kalau dia tidak dipilih bukan rancangan Tuhan. Kaleb mengerti ini semua ada dalam karya dan kendali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita belum dipilih, belum dipromosikan, belum diberkati, percayalah Tuhan sedang menangani masalah kita menurut caranya, bukan cara kita. Ada banyak kecewa ketika kita belum, ketika kita tidak. Ada banyak putus asa ketika kita belum melihat janji-janji Tuhan. Ada banyak kepahitan ketika doa-doa kita belum dijawab. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kita mau belajar dari seorang Kaleb. Dia tahu rencana Tuhan yang terbaik buat kita semua. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kata bukanlah seringkali menghancurkan kita. Kata bukanlah seringkali memporak-porandakan kita. Kita merasa orang yang paling tahu terhadap diri kita sendiri. Sehingga kata bukan membuat kita kecewa. Hari ini, mari kata bukan itu kita anggap sebuah batu loncatan. Kata bukan itu kita anggap sebagai harapan yang terbaik. Ya Tuhan, aku tahu Tuhan, rancanganmu pasti yang terbaik buat hidupku. Kalau hari ini aku belum menerima semua janjimu Tuhan. Mari kita berjiwa besar seperti Kaleb dan mengatakan, aku percaya pada rancangan Tuhan. Kalau aku tidak dipilih, aku belum dipilih, aku belum diberkati, itu semua ada dalam waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap berjiwa besar.
Karena kita tahu dan kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Kaleb. Yang keempat, sepenuh hati. Ayat 8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow. Saudara, kalau baca ayat tadi yang saya bacakan dari atas ya, saudara akan menemukan kata sepenuh hati itu banyak. Ayat 9 saya bacakan salah satunya ya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Kunci dari semuanya itu adalah sepenuh hati. Kaleb semangat dengan sepenuh hati, Kaleb setia dengan sepenuh hati, Kaleb berjiwa besar dengan sepenuh hati. Sepenuh hati adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang gak main-main dalam mengejar Tuhan, orang yang benar-benar penuh kerinduan, antusias dalam mengikuti Tuhan. Bandingkan sikap Kaleb dengan bangsa Israel. Kebanyakan orang Israel mengikuti Tuhan tidak sepenuh hati. Mereka selalu bersungut-sungut dan gampang untuk kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Gampang ganti Tuhan sehingga menyembah Allah lain. Tetapi Kaleb, dia tetap sepenuh hati dalam mengikuti Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam mengikuti Tuhan hari-hari ini? Apakah sepenuh hati atau setengah hati? Sepenuh hati itu benar-benar utuh. Benar-benar kalau hati itu bulat. Karena waktu kita ngikut Tuhan dengan separuh hati, berarti separuh hatinya kita sedang persembahkan kepada iblis. Separuh hatinya kita sedang bikin iklan supaya iblis masuk ke dalam hati kita yang setengah itu. Dan saudara tahu, lama-lama seluruh hati kita dikuasai oleh iblis. Mari kita belajar seperti Kaleb. Sepenuh hati. Gak main-main, gak asal-asalan. Allah kita memang Allah pemurah, tapi dia gak murahan Bapak Ibu. Suatu kali waktu ibadah, saya duduk bersebelahan dengan seorang wanita, terus kita semua nyanyi kan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, waduh tangannya dia besar sekali Bapak Ibu, sampai saya mau ke hempas gitu ya. Nah, waktu itu WL bilang kita nyanyikan sekali lagi. Wah, waktu WL bilang kita nyanyikan sekali lagi, saya mulai berjaga-jaga Bapak Ibu. Karena saya tahu waktu besar, besar, dia akan rentangkan tangannya sebesar mungkin. Saya harus ambil kuda-kuda untuk menangkis ini semua. Tapi tahukah Bapak Ibu, dari perempuan ini yang bernyanyi begitu sungguh-sungguh sampai dia antusias, sampai tangannya direntangkan sebesar-besarnya untuk menyatakan Tuhan besar. Saya di situ melihat kesungguhan hati dalam memuji Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampun. Kadang saya malu untuk bergerak menyatakan kebesaran-Mu. Besarnya cuma kecil, besar, besar, kecil. Tapi yang di sebelah saya ini merentangkan tangan sedemikian jauhnya untuk menggambarkan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang besar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Karena sesuatu yang sepenuh hati hasilnya pasti berbeda. Yesus sudah memberikan contoh. Dia sepenuh hati waktu dia mau menebus dosa kita.
Dia sepenuh hati mengorbankan nyawanya. Ketika dia naik ke kayu salib, dia sepenuh hati. Mari apapun yang kita perbuat hari ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, kita mau sepenuh hati. Engkau dipercaya apa hari ini sama Tuhan? Sebagai ibu, sebagai suami, sebagai anak, sebagai apapun itu, lakukan dengan sepenuh hati. Karena orang-orang yang melakukan dengan sepenuh hati, sekali lagi saya katakan, dia akan mendapatkan hasil yang berbeda dari orang-orang yang setengah hati. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ngomongin sepenuh hati, itu hal yang sangat menyenangkan bagi Tuhan dalam hidup ini. Mungkin saya nggak bisa lakukan yang besar, Bu Rita. Saya nggak bisa lakukan hal-hal yang spektakuler. Lakukan tiap langkah hidupmu. Lakukan rutinitasmu. Lakukan hal-hal yang kecil dalam hidupmu dengan sepenuh hati. Mungkin kelihatannya sederhana. Tapi percayalah Bapak Ibu, itu sangat berdampak luar biasa. Berdampak dalam hidup kita, juga berdampak bagi Tuhan. Sekali lagi, Kaleb tidak dipilih. Tetapi dia tetap semangat. Dia tetap setia. Dia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, dia sepenuh hati. Nah, apa sih berkat yang diterima oleh Kaleb ketika dia lakukan 4 hal ini? Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu rasakan hari ini. Mungkin di antara kita semua ada yang seperti Kaleb yang hari-hari ini merasa gak diingat. Yang hari-hari ini merasa dilupakan. Yang hari-hari ini merasa sendirian. Yang hari ini merasa gagal. Yang hari ini merasa kok yang lain ditolong saya belum. Saya mau katakan ketika engkau mau hidup seperti Kaleb, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Kita mau belajar berkat apa saja yang diterima oleh Kaleb. Ayat 10 saya bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Wow. Tuhan telah memelihara hidupku. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih kuat. Kaleb masih kuat. Umur 85 tahun dia masih kuat. Dikatakan Tuhan memelihara aku. Aku masih kuat. Jadi berkat apa yang disediakan ketika kita mengikuti apa yang Kaleb ikuti hari ini? Berkat menikmati hidup Bapak Ibu. Wow. Tuhan memberkati kita, memelihara hidup kita. Tuhan memberikan kita kesehatan. Itu berkat yang disediakan oleh Tuhan untuk Kaleb. Kaleb bisa menikmati hidup. Arti kata menikmati adalah bisa merasakan, bisa mengecap sesuatu yang enak. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak bisa menikmati kehidupan yang sukacita. Karena hidup mereka penuh dengan kepahitan. Karena hidup mereka penuh dengan kekecewaan. Sehingga tidak bisa menikmati hidup. Bu Rita, kapan saya bisa menikmati hidup? Sekarang. Waktu Tuhan memberikan apa yang ada sekarang ini, mari kita nikmati. Karena menikmati hidup adalah berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makan tempe enak loh Ibu, kalau kita bisa menikmati hidup. Orang yang gak bisa menikmati hidup, dikasih stik aja juga gak berasa enak. Rumah gedong gak bisa nikmati. Tetapi orang yang menikmati hidup, walaupun rumahnya sederhana, enak banget. Bisa nikmati. Inilah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang semangat, setia, dan mengerti kedaulatan Tuhan juga sepenuh hati. Mereka akan menikmati hidup. Hidupnya dipelihara Tuhan, kuat. Artinya kita hidup dalam kesehatan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, berkat apa yang diberikan? Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya kepadanya Hebron menjadi milik pusakanya. Dikasih Hebron Bapak Ibu. Ini namanya yang kedua adalah berkat jasmani. Kalau pertama adalah berkat menikmati hidup, yang kedua adalah berkat jasmani. Tuhan tidak alergi untuk memberikan berkat jasmani kepada kita semua. Hebron adalah kota yang sulit.
didiami oleh orang-orang enak, orang-orang yang besar. Tetapi diberikan kepada Hebron. Hari ini apa yang sulit bagimu Bapak Ibu? Keuangan, jodoh, promosi. Apa yang sulit? Apa yang sulit bagimu? Itu yang Tuhan berikan. Wow. Wow. Ulangan 1 ayat 38 dikatakan. Kecuali Kaleb bin Yefun, dialah orang yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Jadi berkat jasmani itu gak stop di diri Kaleb Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan anak-anaknya juga akan diberikan. Keturunan kita akan menikmati berkat itu. Berkat yang turun-temurun. Jadi Bapak Ibu hari ini, kalau engkau ada di posisi Kaleb, sekali lagi tetap semangat, tetap setia, tahu kedaulatan Tuhan. Dan yang kuncinya adalah sepenuh hati. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita bisa menikmati hidup dan memberikan berkat jasmani. Bukan berhenti di kita lagi, tetapi keturunan kita. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Wow, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketika bukan saya saat ini, saat bersamaan ada berkat lain buat saya. Amin. Sekali lagi, ketika bukan saya saat ini, saat bersamaan ada berkat lain buat saya. Amin. God bless you semuanya. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat segala pengharapan-Mu buat kami Tuhan. Oh ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali merasa kecewa, pahit, marah ketika doa-doa kami tidak dijawab. Tapi hari ini kami mau tetap semangat dan setia Tuhan. Dan terlebih daripada itu kami juga mau sepenuh hati Tuhan. Apapun yang Kau percayakan kepada kami hari ini Tuhan, kami mau sepenuh hati. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang disembah oleh Kaleb dahulu adalah Allah yang sama yang kami sembah hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hamba tidak tahu masalah dan pergumulan dari setiap orang yang mendengar hari ini Tuhan. Tapi hamba percaya Bapak, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau yang akan menjamah setiap hati. Engkau yang akan menjamah setiap apapun juga pergumulan mereka Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang tawar hati Tuhan berikan hati yang hidup Tuhan. Sehingga mereka terus berharap kepadamu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Rita Arifin yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Natal via live streaming hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite hari Minggu 24 Desember 2023 diadakan di
GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SEMTH. GBI Amsutra Mall pukul 9, 11, 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Harton SE. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Penjutakan TH. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikut Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian,
Tuhan memberikan pesannya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini, Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.